akan mudahkan, karena sebab dia melakukan perjalanan itu dengan memudahkan jalannya menuju surga. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, melakukan perjalanan di situ artinya adalah perjalanan secara hissiyah, perjalanan secara lahiriah, berupa kita berjalan dari rumah kita menuju tempat kita belajar. Itu termasuk diantara salaka thariqah, menempuh suatu perjalanan. Yang selanjutnya adalah perjalanan secara maknawiyah. Perjalanan ilmu secara maknawi itu artinya adalah satu tahapan demi tahapan ilmu yang dipelajari. Jadi ketika kita konsisten, ketika kita benar-benar istiqomah, satu pintu demi satu pintu, satu bab demi satu bab kita jalani. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, saat kita belajar, maka memang dibutuhkan yang pertama usaha untuk berpindah dari tempat kita menuju tempat ilmu itu. Memang butuh untuk berjalan. Kita butuh untuk menuju tempat tersebut, karena disitulah Allah akan memudahkan kita menuju surga. Poin yang selanjutnya berarti kita harus istiqomah dalam belajar, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak dari para ulama. Mereka mengatakan man sabata nabat, siapa saja yang konsisten, yang terus rutin, yang teguh, yang kokoh dalam belajar, nabat, maka dialah yang akan bertumbuh. Sehingga ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, langkah kita menuju ilmu itu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Satu demi satu tahapan ilmu itu harus kita langkahi, harus kita jalani dengan istiqomah, agar supaya kita mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla berupa dimudahkan jalan menuju ilmu. Kemudian kita lanjutkan pada risalah Akhlaqul Ulama yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau mengatakan infatahu sama'ul ilmi atau sama'ul ilmi qad sami'ahu ghairuhu fahazina ala fawtihi lam yakun huznuhu bighaflatin hatta yuwafiqa nafsahu wa yuhasibaha 'ala al-huzni. Apabila ia terlewat dari satu pelajaran, terlewat dari satu ilmu, sehingga kemudian dia tidak mengerti, tidak mendapati pelajaran pada hari itu, sedangkan orang lain berhasil mendapatkan ilmu tersebut. Lantas kemudian ia bersedih. Jangan sampai rasa sedih itu karena kesalahan dirinya sendiri. Jangan sampai rasa sedihnya itu dia timpakan karena kelalaian dirinya sendiri. Nah, artinya menyalahkan diri sendiri kenapa tidak bisa mendapatkan ilmu, kemudian ke orang lain bisa dapat ilmu. Nah, ini kalau kita boleh tebak, ini masuknya bab apa ini? Bab menjaga hati. Ya, ibarat kata kalau ilmu itu adalah harta, ya, karena ilmu itu termasuk rezeki. Ilmu itu termasuk rezeki. Sebagaimana kata Sufyan ibn Uyainah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan kepada seseorang ilmu,
maka dia telah diberikan kekayaan yang banyak. Begitu juga ketika seseorang diberikan harta, maka dia telah diberikan kekayaan yang banyak. Ketika kita ngerti satu ilmu, nah itu alhamdulillah. Tapi ketika kita tidak mengerti, kita kelewatan, kita nggak berhasil hadir, kita nggak bisa hadir, sedangkan teman kita bisa hadir. Nah, ibarat kata yang lebih gampang lagi, teman kita itu sudah setoran juz 30, jalan ke juz 29, sedangkan kita juz 30 masih grotal-gratul. Nah, kalau kata Al-Ajuri rahimahullah, kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, sedihnya itu tidak boleh kita timpakan, kita arahkan dengan cara menyalahkan diri sendiri. Ya. Kenapa demikian? Ini dalam rangka untuk menjaga semangat kita dalam belajar. Yang kedua, dalam rangka untuk kita tidak memiliki rasa hasad kepada saudara kita yang lebih banyak porsi ilmunya. Fulan itu sudah selesai juz 30, kemudian dia mulai ke juz 29. Oh, aku kok belum ya? Oh, aku payah nih. Aku tidak sebaik dia. Nah, rasa sedih itu, kata Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, lam yakun haznuhu atau husnuhu bighaflah. Jangan sampai dia sedihnya itu dia jadikan, dia lemparkan, dia salahkan kepada dirinya, terus dia mengatakan dirinya itu kurang, dirinya itu lalai, tidak sebaik temannya. Tidak. Hatta yuwaqifa nafsahu wa yuhasibaha 'alal huzni. Ai ihdari ya nafsu ayyakuna al-huznu 'alaika la laka. Id sami'ahu ghairuka wa lam tasma'ihi anti. Hati-hati wahai jiwa, ketika sedihmu itu adalah karena kamu menyalahkan dirimu sendiri. Ketika orang lain mendengar, tapi kita tidak bisa mendengar. Ketika orang lain bisa baca lancar, kita belum bisa baca lancar. Ketika orang lain tahapan-tahapan ilmunya itu sudah tinggi, kita belum tinggi. Itu kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Hikmahnya adalah karena nanti itu akan membuat dirinya berhenti untuk belajar, tidak semangat. Kemudian yang selanjutnya adalah itu supaya agar kita tidak memandang hasad, iri kepada teman kita atau saudara kita yang lebih banyak mendapatkan ilmu. Baik. Nah, intinya adalah pada permasalahan ini, saat kita mendapati orang lain itu lebih tinggi ilmunya daripada kita, lebih mendapatkan porsi ilmu yang lebih banyak daripada kita, kita anggap biasa saja, tidak terlalu gumun. Ya. Yang selanjutnya adalah kita tidak menyalahkan diri kita sendiri, ya, biasa saja. Justru kita muhasabah diri, banyak ilmu yang sudah kita pelajari itu ternyata belum diamalkan. Nah, karena tujuan utama dari belajar itu adalah ya kita itu biar bisa beramal. Kita lanjutkan pada pembahasan pada fikih wudu yang ada pada kitab wudu dari As-Sahih Al-Bukhari. Kemarin kita sudah sampai pada bab yang ke-38, pembahasan yang sangat panjang terkait tentang membasuh kepala secara keseluruhan, yang mana pendapat yang benar, wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang lebih berkesesuaian dengan dalil adalah
membasuh kepala itu yang wajib adalah membasuh secara keseluruhan. Karena hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat, mereka semua membasuh kepala saat berwudu itu dengan menyeluruhkan basuhan dari depan hingga belakang. Itulah yang wajibnya. Sebagian ulama yang mana mereka berpendapat juga dan memiliki dalil, mereka mengatakan bahwasanya yang wajib itu sebagian, sunnahnya keseluruhan. Yang wajib sebagian, sunnahnya adalah seluruhnya. Dan kita telah mengetahui dalil-dalil yang mereka bawakan. Di antaranya adalah yang terdapat pada Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan, Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, meriwayatkan bahwa Nabi membasuh sebagian kepalanya sampai dengan ubun-ubunnya saja, tanpa safar, dalam keadaan tidak safar. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh muqaddami ra'sihi, bagian depan dari kepalanya saja. Hadis yang digunakan di sini yang pertama itu hadisnya mursal. Mursal itu terpotong, jadi jalurnya tidak lengkap. Tabi'i tidak bertemu dengan Nabi, dia muridnya sahabat. Ketika dia meriwayatkan kalau ini adalah perbuatan Nabi, harusnya dia sebutkan dari siapa dia ambil. Akan tetapi ternyata tidak ada perantara dari sahabat yang meriwayatkan hal tersebut, sehingga riwayatnya ini terputus, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala pada hadis yang melalui jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di sana di dalam jalurnya terdapat seorang yang bernama Abu Ma'qil, yang mana beliau itu la yu'rafu haluhu, tidak diketahui siapa dia, dari mana belajarnya, bagaimana asal usulnya, sehingga ini tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk atau bukti. Begitu juga dalil. Baik, kita sekarang masuk pada faidah-faidah yang ada dalam hadis tersebut. Hadisnya Abdullah bin Zaid. Faidah yang pertama adalah al-ifradu 'ala al-yadaini ma'an fi ibtida'il wudu. Saat kita memulai berwudu dan mencuci tangan, itu sunnahnya adalah kita mencuci seluruh tangan kita, dua-duanya begini. Jadi tidak satu tangan, akan tapi seluruh tangan ini. Ya, ketika cuci tangan itu langsung sekaligus dua tangan. Ya, kita ambil air langsung sekaligus mencuci tangan kanan dan tangan kiri. Itu dihitung satu hitungan. Faedah yang selanjutnya adalah wa anal wudu al-wahid yakunu ba'duhu bi marrah wa ba'duhu bi marratain wa ba'duhu bi thalathin. Wudu itu boleh sebagian anggota wudunya dicuci sekali, sebagian yang lainnya dicuci dua kali, sebagian yang lainnya dicuci tiga kali. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid terkait wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cuci tangan dua kali, kumur-kumur tiga kali, mencuci wajah satu kali, mencuci wajah tiga kali, mencuci tangan sampai siku dua kali, kemudian
ketika mencuci kaki, beliau mencuci kaki sekali. Nah, dalam satu wudhu itu boleh kita mencuci satu kali, ya, asalkan merata airnya. Atau yang lainnya kita kita cuci 2 kali, ya. Kemudian kita anggota wudhu yang lain kita cuci sebanyak 3 kali, ya. Itu tidak masalah dikombinasikan seperti itu, karena itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga adalah, ini keluar dari pembahasan tentang wudhu. Maji'ul imam ila baiti ba'di ra'iyatihi wa ibtida'uhum iyyahu bima yadhunnuna anna lahu bihi hajah. Dalam hadis ini terdapat contoh dari para sahabat berupa pemimpin itu turun langsung ke rumah-rumah rakyatnya dan menanyai mereka. Siapa tahu barangkali di antara mereka ada yang memiliki hajat, kebutuhan. Ya, jadi mungkin di antara kita ada yang jadi RT, di antara kita ada yang jadi RW, atau mungkin ada kepala perusahaan, seorang pemimpin perusahaan, itu dianjurkan untuk menanyai langsung, turun ke bawah, mencari kondisi orang-orang yang memiliki kebutuhan. Siapa tahu di antara mereka ada yang butuh. Sehingga itu lebih menjaga hati, lebih menjaga kondisi orang yang butuh. Dia tidak langsung naik ke atas. Kan orang kalau naik ke atas ketemu dengan pemimpin, ketemu dengan bos, itu kan kadang-kadang ada rasa malu atau riko, sehingga tidak berani atau malu kelihatan orang banyak. Nah, dalam menjaga hal itu terjadi, para sahabat mereka yang mereka menjadi pemimpin, itu mereka turun langsung menanyai kabar para pengikut-pengikutnya, menanyai kabar bawahan-bawahannya. Bima yadhunnuna anna lahu bihi hajah. Siapa tahu barangkali di antara mereka ada yang punya hajat, ada yang punya kebutuhan, sehingga mereka terjaga hatinya, terjaga kehormatannya. Nah, itu diambil dari kisahnya Abdullah bin Zaid. Beliau adalah seorang imam. Dia jalan-jalan mengunjungi rumah dari pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, rakyatnya. Nah, kemudian bertanya, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Lantas sebagian dari mereka mengatakan, atas tati'u anturiyani kaifa kana Rasulullah yatawadda. Bolehkah, bisakah engkau mencontohkan kepada kami bagaimana dulu Nabi berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa imamnya turun, imamnya yang tanya, bukan murid-muridnya atau rakyatnya atau anak buahnya yang naik ke atas yang menunjukkan hajatnya, akan tetapi imamnya yang terlebih dahulu turun ke bawah menanyai kondisi dari kebutuhan pengikutnya atau rakyatnya atau anggotanya atau anak buahnya. Dan ini sifatnya adalah anjuran. Ini sifatnya adalah anjuran. Dan itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering jalan-jalan keluar, menanyai bagaimana kondisi keluarganya. Ketika bertemu atau menjumpai rumah, ditanya, kaifa asbahtum ya ahlal bait. Bagaimana pagi kalian wahai pemilik rumah? Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan itu di pagi hari dan biasa melakukan itu di sore hari. Jadi Nabi keluar, jalan-jalan, menyapa. Ini bagus ya, bagus, patut untuk dicontoh.
tapi bukan hanya pas masa-masa tertentu saja. Setiap pagi, hampir setiap pagi Nabi SAW itu keluar mengunjungi sahabat-sahabatnya dan kemudian bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana pagi hari kalian. Nah, ini adalah anjuran dari Nabi SAW. Begitu juga ini yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau memang benar-benar melihat, mendengar kebutuhan dari rakyatnya. Nah, itu kisahnya kita sering mendengar ya, ada satu keluarga tidak ada suaminya sedang pergi, sedang berjihad, ya. Anak-anaknya nangis. Keluarga itu sampai larut malam belum makan. Akhirnya supaya ibunya itu menenangkan anak-anaknya, dimasakkanlah dalam kuali itu batu agar bisa menenangkan anak-anaknya dan menidurkan mereka. Nanti kalau sudah matang akan dibangunkan. Mendengar itu kan Umar kemudian ternyuh. Langsung dia yang ke Baitul Mal gendong sendiri yang namanya tepung, gandum dan yang lain sebagainya, dibawalah ke rumah wanita tersebut. Nah, ini adalah contoh dari pemimpin itu seperti itu. Contoh dari pemimpin adalah mengerti bagaimana keadaan bawahannya. Nah, ini kita berada di bab wudu tapi faedahnya luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah jawazul isti'anah fi infdalil ma' min ghairi karahah. Bolehnya meminta tolong untuk membawakan air min ghairi karahah, tanpa ada hukum makruh di sana. Sebagian ulama itu menjelaskan bahwasannya meminta tolong pada sesuatu yang meminta tolong pada sesuatu yang seseorang itu mampu melakukannya sendirian, itu hukumnya makruh. Minta tolong pada sesuatu yang dia bisa lakukan sendiri, itu hukumnya makruh. Hal itu berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Nabi mengatakan, wala tas'al ahadan abada. Janganlah kamu meminta apapun dari makhluk sama sekali. Meminta ini meminta tolong, juga meminta barang. Nah, para ulama kemudian mengatakan bahwasanya dalam hal ini tidak diperbolehkan atau hukumnya makruh kita minta tolong sama orang padahal kita sendiri itu bisa melakukannya. Itu hadis wala tas'al ahadan abada atau wala tas'al ahadan syai'an. Janganlah engkau meminta sesuatu pada seseorang, itu hukumnya makruh meminta sesuatu padahal kita mampu. Yang kedua, minta tolong padahal kita bisa melakukan sendiri. Nah, ini hukumnya makruh. Apa yang dijaga dari situ? Yang dijaga adalah yang pertama, agama Islam itu menjaga kemuliaan, agar supaya kaum muslimin ini tidak mudah-mudahan meminta-minta padahal dia sendiri mampu, padahal dia adalah orang yang mampu. Larangan meminta-minta itu konteksnya adalah saat kita itu mampu untuk mencarinya sendiri. Nah, kita minta dalam rangka untuk kita mendapatkan tambahan kekayaan untuk diri kita sendiri. Nah, itu yang terlarang, itu makruh, bahkan sampai pada haram. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga agar hati itu tidak sombong. Menjaga agar hati itu tidak sombong, karena seringkali orang itu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, sehingga dia berhak untuk minta ini, minta itu, menyuruh ini dan menyuruh itu.
Nah, ini sedikit banyak akan memupuk sifat-sifat kesombongan dalam diri seseorang. Oleh karena itu, para ulama mengatakan hukumnya makruh minta sesuatu pada seseorang, minta tolong pada seseorang saat yang pertama kita mampu. Yang kedua adalah kita bisa melakukan sendiri. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan wudhu ini? Karena di sana ada contohnya, dan Nabi SAW itu meminta tolong untuk diambilkan air, minta tolong untuk dituangkan air. Kemudian para sahabat juga mencontohkan minta diambilkan air. Maka meminta tolong untuk menghadirkan air itu dikecualikan dari hukum makruhnya meminta sesuatu. Gitu. Bisa dipahami ini, gitu? Sebelum ada kita ulangi, hukum asal, hukum dasar meminta barang, meminta tolong itu haram, ya, tidak boleh. Kapan itu? Sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Kapan? Saat kita punya sendiri. Saat kita punya sendiri, kita bisa cari sendiri, kita orang yang berlebih, berkecukupan, itu tidak boleh minta. Yang kedua adalah saat kita mampu melakukan sendiri, ya, mampu melakukan sendiri, itu kita dimakruhkan untuk minta tolong sama orang lain. Hadisnya jelas, hadisnya sharih, wala tas'al ahadan syai'a, dan janganlah engkau minta apapun pada seseorang. Nah, ini kondisinya kapan? Saat kita mampu dan saat kita bisa. Kalau kita butuh, kita boleh minta. Kalau butuh, benar-benar tidak punya, benar-benar tidak mampu, maka kita baru meminta. Nah, lalu bagaimana dengan meminta air untuk wudhu? Ini dikecualikan dari hukum larangan atau makruhnya meminta. Karena Nabi SAW itu meminta untuk dihadirkan air, meminta untuk dituangkan air, dan begitu juga para sahabat ketika mencontohkan berwudu, mereka minta air supaya benar-benar mencontohkannya itu sesuai dengan apa yang mereka lihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berhenti untuk adzan sejenak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa thayyiban mubarakan fi. Amma ba'd. Kita lanjutkan itu faidah. Tadi faidah yang berapa nih, Bung? Itu berapa? Kelima ya. Ya, faedah yang selanjutnya adalah at-ta'limu bil fi'l. Di antara bentuk pengajaran adalah mengajarkan secara langsung dengan perbuatan. Mengajarkan secara langsung dengan perbuatan. Ini jelas sesuatu yang dilakukan itu ablag, lebih jelas daripada sesuatu yang diucapkan. Sehingga ketika kita ngajarin orang, menunjukkan sesuatu kepada orang, itu lebih jelas dan lebih gamblangnya ketika kita kerjakan, kita contohkan langsung di depan orang tersebut. Dan betapa banyak contoh ini dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan anak buahnya, sahabat-sahabatnya, cucunya, itu langsung dengan contohnya. Selanjutnya adalah wa anna al-iltirafa min al-ma'il qalil lit-tatahhur la yusayyiru al-ma'a musta'mala.
bahwasannya mengambil air dengan tangan dari air yang sedikit itu tidak merubah hukum air tersebut menjadi air bekas, air mustakmal. Sebagian orang pernah bertanya bagaimana hukumnya berwudu pakai ciduk. Khawatir kalau air yang bekas dapat cidukan itu menjadi air bekas atau air mustakmal. Lalu jawabannya adalah justru di zaman Nabi itu wudunya dari bejana, dari ciduk. Ya, airnya memang dicelup. Nah, celupan tangan kita kepada air itu meskipun sedikit tidak merubah kesucian dari air tersebut. Bahkan nanti di 2 bab setelah bab ini disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwa air mustakmal itu sebenarnya tidak ada. Air mustakmal itu tidak valid. Air selama itu air ya boleh dipakai untuk bersuci. Akan tetapi bagi beberapa pendapat bahwa air mustakmal itu ada, air sisa, air bekas dipakai itu ada, ya, hukumnya ada, sehingga tidak boleh digunakan untuk bersuci kembali. Nah, kembali kepada hadis ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersuci setelah dicuci tangannya adalah beliau mengambil air dengan tangannya ke dalam bejana. Nah, diambil airnya menggunakan tangan, diambil dengan tangan kanan, dibantu kemudian dengan tangan kiri. Nah, ini boleh hukumnya, tidak membuat air itu menjadi najis, tidak membuat air itu menjadi air bekas. Selama sifatnya itu tetap, tidak berbau, tidak berasa, tidak berubah warnanya, maka itu tetap dihukumi air yang suci yang bisa untuk dipakai bersuci. Ya. Jadi tidak membuat air itu mustakmal. Meskipun seseorang tidak berniat, ya, karena kan sebagian dalam mazhab Asy-Syafi'i itu ketika nyidu air dengan tangan itu harus dengan niatan mengambil air, bukan dengan niat mencuci. Kalau kita nyelup ke dalam air, tangan kita nyelup ke dalam air tanpa niat mengambil air, maka air itu menjadi air mustakmal. Itu menjadi air mustakmal. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Akan tetapi perbuatan dari Nabi SAW tidak menunjukkan hal itu, ya, tidak menunjukkan hal tersebut. Nabi tidak suruh kita ketika nyidu air pakai tangan untuk berniat ini adalah air atau ini adalah tangan untuk menciduk, bukan tangan untuk menggunakan air. Baik. Nah, wa tawjihuhu anna niyata lam tudkar fihi, dan itu menjadi lurus, ya. Pendapat ini menjadi relevan ketika memang niat itu tidak disebutkan di situ. Sehingga kalau kita melihat dari wudunya Nabi menggunakan tangannya untuk nyiduk ke dalam air tanpa ada niatan tangan ini dijadikan sebagai ciduk. Itu tidak masalah, tidak merubah air menjadi air mustakmal bagi yang berpendapat adanya air mustakmal. Lalu kriteria dari air mustakmal bagi orang yang berpendapat bahwa air mustakmal itu ada, bobitnya, kriteria itu adalah ketika air telah digunakan untuk bersuci dan terlepas dari anggota bersuci, itu baru disebut dengan air mustakmal. Jadi ketika kita mencuci tangan, ini ada di bab-bab awal saat kita belajar wudu. Ketika masih ada air yang berkemungkinan untuk mengalir, Nabi apakan? Nabi gosokkan lagi, ya. Ketika ada air yang masih bisa berkemungkinan untuk ngocor, itu Nabi basuhkan lagi. Nah, ini yang disebut dengan apa? Nah, ada yang tahu? Disebut dengan apa? Isbal.
ya, disebut dengan isbal, membanyakkan gosokan dan mengalirkan air yang ada di anggota wudhu itu ke seluruh permukaan anggota wudhu. Nah ini, nah ketika ada air itu ngocor, jatuh. Nah air yang jatuh terlepas dari anggota wudhu, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Itu bagi orang yang meyakini adanya air mustakmal. Jadi air mustakmal itu adalah air yang tersisa setelah digunakan untuk bersuci dan terlepas. Nah, terlepas dari apa? Terlepas dari apa? Anggota bersuci. Jadi ada air yang sisa dan terlepas. Kalau dia itu tersisa, masih ada, belum terlepas, masih ada dalam anggota wudhu, itu boleh untuk dibasuhkan lagi, boleh untuk dibasuhkan lagi. Nah, memperbanyak gosokan dan mengalirkan air pada anggota wudhu berulang-ulang kali ini disebut dengan ad-darku atau al-isbal, ya, berwudhu dengan wudhu yang sempurna, ya. Boleh nggak kurang dari itu? Boleh, ya, asalkan ya, airnya itu apa namanya, rata, ya, sekali gosokkan saja boleh, ya, hukumnya boleh. Itu disebut wudhu apa? Disebut wudhu nopo? Apa namanya? Takhfif. Wudhu dengan wudhu yang ringan. Dua-duanya boleh dilakukan, ya, asal airnya mengalir seluruhnya tanpa banyak gosokan, itu boleh. Memperbanyak gosokan dengan air yang tersisa, itu juga boleh. Dua-duanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Di sini Al-Hafidh membawakan perkataannya Al-Ghazali rahimahullah. Nah ini, mujarradul irtiraf la yusayyirul ma'a musta'mala. Hanya sebatas menyiduh air dengan tangan tidak merubah status air menjadi air mustakmal. Jadi, dan itu juga merupakan hal yang dipastikan kebenarannya oleh Al-Baghawi rahimahullah. Ini Ghazali dengan Baghawi ini sama-sama Syafi'i, ya, sama-sama Syafi'i, sehingga ketika menyelurkan tangan dalam rangka untuk mengambil air itu tidak merubah air menjadi air mustakmal, ya. Selanjutnya adalah wastadalla bihi al-musannif ala isti'adi mashi ar-ra'si. Hadis ini dijadikan dalil bagi penulis wajibnya menyeluruhkan basuhan saat membasuh kepala. Ini kalau menurut Al-Bukhari rahimahullah, dan ini pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Pendapat Malik juga demikian. Adapun pendapatnya Asy-Syafi'i rahimahullah, wajibnya sebagian, sunnahnya rata. Wajibnya sebagian, sunnahnya secara keseluruhan, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang wudhunya itu kok semuanya dibasuh, itu tidak merupakan hal yang aneh, ya. Itu justru sunnahnya begitu. Dalam mazhab Syafi'i pun sunnahnya juga demikian, membasuh dari depan ke belakang. Itu hukumnya, kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Baik, poinnya adalah wudhu dengan membasuh seluruh kepala itu wudhu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ingin ikut bagaimana wudhu yang sempurna, maka ya seperti itu, terlepas hukumnya wajib atau sunnah. Baik.
Yang selanjutnya adalah annahu la yundabu takriruhu. Dalam membasuh kepala itu tidak dianjurkan pengulangan. Artinya tidak dianjurkan diulang sekali, 2 kali, 3 kali, begitu tidak. Karena seluruh hadis yang sahih, sifatnya valid dari Nabi, itu semuanya menunjukkan bahwa Nabi itu wudu ketika membasuh kepala itu dibasuh sekali saja. Wudunya hanya sekali saja, ketika membasuh kepala itu sekali saja. Itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bolehnya berwudu dengan menggunakan bejana yang terbuat dari besi atau dari kuningan, ya. Dari perunggu kuningan itu hukumnya boleh, ya. Karena ini kondisinya yang diceritakan dalam hadisnya Abdullah bin Zaid itu menggunakan wadah mangkok atau zaman sekarang mungkin baskom, ya, dari kuningan. Zaman dulu mungkin belum ada pabrik plastik, ya, cetakan plastik itu dulu belum ada. Baik, bab yang selanjutnya, ini masih ada sambungan pada bab yang sebelumnya, hadisnya sama. Disebutkan di situ Al-Imam memberikan judul bab ghuslir rijlaini ilal ka'bayn, membasuh kaki itu sampai 2 mata kaki. Membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Nah, kenapa bab ini ditulis terpisah? Kenapa dengan judul bab mata kaki atau kaki sampai dengan 2 mata kaki? Karena di sana pada waktu itu, di zaman itu masyhur pendapat bahwasannya mata kaki yang dimaksud itu adalah punggung kaki. Nyon sewu ini, misalkan ini adalah suku, ya, kaki. Nah, di antara para ulama, mereka itu ada yang menganggap bahwa mata kaki ka'bain wa arjulakum ilal ka'bain, cucilah kaki kalian sampai ka'bain. Ka'bain itu ini punggung kaki. Ini, ya, punggung kaki itu. Nah, itulah yang disebut dengan ka'baini. Bukan mata kaki yang ada di samping kanan atau samping kiri. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin mengoreksi pendapat ini. Yang dimaksud dengan mata kaki itu bukan punggung kaki. Mata kaki adalah yang ada di bagian kanan dan yang ada di bagian kiri dari kaki, ya, sambungan antara tulang kering dan telapak kaki itulah yang disebut dengan mata kaki, bukan punggung kaki ini. Nah, zaman dahulu ada yang mengatakan bahwasanya cuci kaki itu cuma sampai punggung kakinya saja. Pendapat ini dinisbatkan kepada pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah, cuci kaki itu ketika wudhu cuma sampai punggung kaki saja. Gitu. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin mencoba untuk mengoreksi pendapat ini. Pendapat ini tidak tepat, karena yang dimaksud dengan ka'bain itu adalah, ya, tulang yang menonjol antara tulang kering betis itu dengan telapak kaki. Itulah yang dimaksud itu. Nah, ini menjadi tersebar ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah karena sebab taklid, hanya ikut-ikutan. Terlebih lagi taklidnya taklid buta, ikut-ikutannya itu buta. Yang benar ya guru saya, yang benar guru saya. Yang lain membawakan dalil, membawakan bukti, membawakan ilmu, selama itu bukan dari guru saya, itu hukumnya salah. Ini bahayanya taklid buta, sehingga itu menjadi tersebar di daerah Khurasan,
Nah, kalau Khorasan zaman sekarang itu ya bagian negara yang memiliki stan itu, Afghanistan, Pakistan. Nah itu sampai sekarang Ahnaf, sampai sekarang mereka itu bermadhabkan madhab Abu Hanifah. Sebagian dari mereka kalau cuci kaki itu cuma sampai punggung kaki saja. Nah ini wallahu a'lam sah atau tidak gitu. Tapi yang menyebabkan itu adalah mereka ikut. Lah qadarullah yang diikuti salah. Dari madhab Abu Hanifah sendiri, Badruddin Al-Aini rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa penisbatan pendapat ini kepada Abu Hanifah adalah penisbatan yang salah. Yang pertama, pendapat ini adalah pendapatnya muridnya Abu Hanifah yang namanya Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua, pendapat ini digunakan saat seseorang itu tawaf dan tidak memiliki apa? Tidak memiliki sandal. Dia hanya punya sepatu. Maka dia harus potong sepatunya sampai ka'bain. Sampai apa? Sampai ka'bain. Nah, kan begini nih, ini yang ini sepatu sampai menutupi mata kaki. Nah, dipotong di bawahnya. Dimulainya dari mana? Dari punggung kaki. Nah, dipotong ke bawah ini sepatunya. Inilah yang disalahpahami oleh murid-muridnya Muhammad bin Hasan, sehingga mereka mengatakan ka'bain itu adalah punggung kaki, sehingga wudhu itu sampai pada punggung kaki saja. Nah, inilah bahaya ketika seseorang itu taklid secara buta. Nah, ilmu yang tidak tepat, penisbatannya salah, diyakini bahwa itu adalah ilmu yang benar. Nah, ini bahaya. Maka dari itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan kita menuju akhirat itu tidaklah mudah kecuali kalau kita ngerti ilmunya. Maka kita jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Barangkali apa yang kita dapatkan itu kita anggap di awal kali adalah satu hal yang benar, tapi ketika kita sering belajar, terus-menerus belajar, nanti kita bisa membandingkan, oh ini yang benar yang mana, ini yang benar ini yang mana. Salah satu contoh terlepas dari permasalahan ini adalah permasalahan bersedekap saat sholat. Bersedekap saat sholat ini hukumnya makruh dalam mazhab Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau kita lihat orang-orang pas di mana, Madinah atau di Mekah pas lagi umroh, ada orang yang sholatnya itu tidak sedekap. Sholatnya itu tangannya lurus ke bawah, dimeter gitu. Nah, rata-rata itu mereka dari Maroko, dari Aljazair, yang mereka mazhabnya itu mazhab Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa sedekap ini makruh, yang benar lurus. Nah, sehingga kalau kita baca atau kita lihat di video-video di YouTube itu ada orang yang begini, sholatnya lurus, tidak sedekap. Gitu. Nah, itu pun ternyata penisbatan kepada Imam Malik, penisbatan kepada Imam Malik itu penisbatan yang tidak tepat. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu mengatakan sunnahnya adalah sedekap. Sunnahnya adalah sedekap, okay? Bukan isdal. Yang tidak boleh saat sedekap ini adalah saat sedekapnya itu karena malas atau karena capek. Nah, ini yang kurang dipahami oleh pengikut mazhab Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi yang tidak boleh itu begini atau begini, ya. Jadi karena capek, malas, akhirnya begini, menyilangkan seperti ini yang tidak boleh, atau karena dingin, nah, seperti ini tidak boleh. Ini hukumnya makruh. Kalau seperti ini semua pendapat setuju, semua imam setuju, begini nggak boleh, seperti ini tidak boleh.
Ya, sunnahnya adalah dengan cara memegang pergelangan tangan. Ini yang paling tepat, insya Allah Ta'ala. Mau di tengah, mau di dada, mau di bawah pusar, mau menutup pusar, silahkan. Tapi hukumnya sunnah. Jadi yang salah itu kemudian dibawa turun temurun. Orang yang terlanjur mengetahuinya kemudian mengatakan yang benar ini taklid, ya. Tidak melihat pada dalilnya, tapi dilihat pada sosoknya. Ini yang tidak tepat. Lihat kepada dalilnya. Contoh yang lain adalah pada puasa Syawal. Pendapat Imam Malik yang pertama mengatakan bahwasanya puasa Syawal itu hukumnya makruh. Imam Malik di mazhab yang pertama, beliau mengatakan bahwa puasa Syawal itu hukumnya makruh. Dan sampai sekarang beberapa Malikiyah tidak puasa Syawal karena hukumnya menurut mereka makruh. Alasan Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan hukumnya makruh itu karena hadis itu melalui jalurnya orang-orang Syam, dan tidak ada pada hadis puasa sunnah Syawal itu orang-orang Madinah. Tidak mungkin orang-orang Madinah nggak tahu hadis itu dari Nabi. Kok yang jauh orang Syam tahu, orang Palestina, orang Lebanon, orang Urdun, Yordania, itu kok tahu hadis tersebut, sedangkan orang Madinah kok nggak tahu? Nah, itu berarti hadisnya dhaif. Di awal-awal mula itu didhaifkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, beberapa orang kemudian dari murid-muridnya menuliskan hal itu dan turun-temurun diajarkan tanpa mengetahui kemudian bahwa Al-Imam Malik rahimahullah juga memiliki pendapat yang baru bahwasannya puasa sunnah Syawal itu hukumnya sunnah. Karena dalilnya ternyata sahih. Maka dari itu ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kita melakukan peribadatan dalam perkara agama ini, jangan lihat sosoknya, tapi lihat dalilnya. Imam bisa salah, imam itu bisa salah, ustaz bisa salah. Maka ketika kita itu ingin melakukan sesuatu, jangan terpatok pada labelnya, pada ustadznya, namanya, tapi yang kita jadikan patokan itu adalah pada dalilnya. Kalau sesuai dengan dalil, itulah yang kita gunakan, itulah yang kita pegang. Dan pelajaran-pelajaran di sini dan sampai yang akan datang, insya Allah itu kita akan belajar dan dididik untuk berusaha untuk berjalan melalui apa yang dikatakan, diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika memang di sana ada hal yang berbeda, itu pintu yang terbuka untuk didiskusikan, ya, pintu yang terbuka untuk didiskusikan. Lantas kemudian ketika kita mengamalkan, kita amalkan sesuai yang kita yakini. Orang lain, ya, kita semua akan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita yakini. Ya, ketika orang lain itu berbeda, ya silahkan ketika memang ada dalilnya. Kalau ada dalilnya silahkan. Mungkin kita berbeda tidak masalah, ya, kita berbeda tidak masalah. Ya, yang penting sama-sama pegangnya itu adalah pada dalil. Ya, kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita dipertemukan dengan hukum anjing. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Malik mengatakan anjing itu hukumnya suci, anjing itu hukumnya suci. Nah, sedangkan yang sering kita dengar bahwa anjing itu hukumnya najis. Nah, silakan, ada orang yang ingin mengikuti Al-Bukhari, ingin mengikuti pendapatnya Imam Malik, ya selama dipegang dalil, bukan sosoknya, bukan dalam bermudah-mudahan, silakan. Gitu. Ya. Ketika melihat orang yang berbeda, oh ternyata anjing itu menurut dia najis, ya kita harus berlapang dada.
kita harus berlapang dada dalam masalah tersebut. Ya. Adapun yang tepat, insyaallah taala bahwasanya anjing itu hukumnya yang tepat insyaallah najis. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab.